Lagi di Columbia University. Kali ini gue mau interview satu anak Indonesia yang mengambil jurusan Master of Art atau S2 di program namanya Quantitative Social Method. Gue nggak tahu jurusannya apa, tapi unik banget. Nah, untung anaknya mau diinterview. Yuk kita cek dia sedang ada di mana. Nah, itu dia anaknya. Halo Ga. Hai. Oke, kita mau ke arah mana nih? Oke, gue udah sama Ega. Kita akan banyak cerita nih. Ega tuh lahir di mana, background keluarganya kayak gimana, terus juga programnya apa. Tadi apa? Social Quantitative Methods. Quantitative Methods in Social Oh, Science. kebalik. Tandanya tuh kayak matematika tapi di ilmu sosial. Betul. Gitu ya. Nama sekolahnya apa? GSAS, Graduate School of Arts and Sciences. Oke, nanti kita akan kupas lebih jauh dan kita main ke gedung lo ya. Ega mau ngajakin gue ke tempat sebuah gedung yang ikonik di Columbia, di mana tempat itu dulu dibikin, ada namanya Manhattan Project. Kalau dulu pernah dengar, ada bom Hiroshima Nagasaki. Nah, bomnya itu proyeknya dibuat di gedung ini ya. Gak, gue mau nanya pertama, ceritain dong latar belakang keluarga lo lahir di mana dan besar di mana? Ya, jadi kenalan dulu, gue Ega. Gue lahir besar di Bandung. Terus bokap nyokap gue aslinya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan ya dulu gue SMA di Bandung juga, jadi kayak 18 tahun gue hidup di Bandung lah intinya, kayak dari SD, SMP, SMA. Terakhir tuh ya gue di SMA 22 Bandung, daerah Buah Batu. Oke. Terus habis itu lanjut ke S1. Habis kuliah itu gue dapet di ilmu ekonomi FEB UGM. Anak UGM guys? Ya, Oke. UGM tahun 2015 waktu itu. Terus lulus sekitar 4 tahun, ya 2019 gue lulus. Oke. Halo, jadi ini gedung yang gue maksud tadi, jadi nama gedungnya Pippin Hall. Gedungnya di mana tempat Manhattan Project itu didirikan, jadi kayak dia itu gedung engineering, physics, and mathematics gitu. Jadi satu di situ, jadi kayak model-model Albert Einstein dulu tuh diskusinya di gedung ini. SMA nih, menurut lo waktu SMA lo termasuk anak yang pinter nggak? Enggak, jadi gue tuh kayak anak yang biasa-biasa aja sebetulnya. Kayak dulu tuh gue sebenarnya ada kayak semacam blog gitu ya. Kayak gue dulu pengen ambil kayak semacam animasi gitu ya. SMK di animasi, cuman gue realize kalau ternyata gue itu buta warna, jadi gue nggak bisa. Akhirnya gue masuk ke SMA. Dan ketika SMA gue kayak tertarik buat ambil social science gitu kan, IPS gitu. Nah, cuman kata orang tua, kata rekomendasi guru BK kan dulu, kayak ya udah bagusnya sih kayak ambil IPA dulu aja, dan di kuliah baru ambil IPS. Jadi akhirnya kayak pas SMA gue tuh sempat kayak ranking 28, ranking 30 dari 30-an mahasiswa, jadi kayak top 10% below top bottom. Murid 30, lu ranking 30? Iya. Oh, oke. Terus gimana rasanya lu bisa bangkit lagi sehingga lu apply UGM dan lu masuk UGM? Karena kan jurusan ekonomi UGM juga susah kan untuk masuk. Iya. Jadi gue kayak nyadar ada 1001 cara menuju Roma kan. Oke. Cara lu gimana? Cara gue adalah karena gue nyadar kalau ranking gue tuh nggak bagus-bagus amat. Jadi gue kan dari Jawa Barat, pertama gue masuk UGM itu kayak dia lintas provinsi kan. Akhirnya kayak itu kan orang yang daftar dari Jawa Barat nggak terlalu banyak. Bahkan di SMA gue tuh cuma gue doang yang daftar ke UGM. Lalu gue masukin beberapa sertifikat. Jadi kayak dulu tuh gue pernah ikut lomba-lomba internasional, lomba-lomba provinsi. Akhirnya gue masukin sertifikat tersebut, terus akhirnya mungkin itu jadi nilai jual gue kali ya. Nah, akhirnya gue diterima sebagai mahasiswa undangan. SMA lu tadi 22 ya? Iya, SMA negeri. Itu SMA unggulan? Enggak sih. Itu SMA sering tawuran. Oke. Kalau teman-teman tahu Dilan ya Iya. itu. Nah, penting banget. Jadi lu nggak harus kayak SMA unggulan untuk bisa masuk UGM. Yang penting lu punya nilai lebih sehingga lu bisa masuk kampus-kampus kayak UGM, bahkan bisa sampai ke Columbia ya. Mantap. Tuh jurusan terbesarnya di sini yang paling laku apa ya? Yang paling laku tuh biasanya liberal arts, engineering, juga sama business school. Jadi liberal arts itu kalau di Indonesia semacam social science lah. Oke. Sipol, FEB-nya itu liberal arts. Anak Indonesia banyak di sini. Lumayan banyak, kayaknya ada 100 dan satu angkatan ya. Iya.
setelah lu lulus, tempat pekerjaan pertama lu di mana? Ya, tempat pekerjaan gue pertama tuh dulu gue kayak sebagai research fellow di Jabar, namanya Jabar Research Fellowship. Nah itu tuh sebuah program dari Gubernur Jawa Barat yang mana mengajak anak-anak muda buat bantuin Pemda Jawa Barat. Jadi kita jump in langsung ke Pemda-Pemda, ke tiap biro atau departemen atau dinas lah ya, untuk bantuin project-project mereka gitu. Proyeknya di bidang apa? Kalau gue tuh kemarin bantuin di Bapeda, jadi kayak tentang perencanaan daerah. Juga pernah di kayak dinas ketenagakerjaan, jadi bantuin gimana sih kita nyiapin BLK tuh kayak balai pelatihan Kerja. betul. Tantangan terbesar selama lu bekerja di lembaga riset independen yang memberikan rekomendasi ke pemerintah itu apa? Ya mostly ketika gue misalnya udah bikin policy paper atau rekomendasi kebijakan, kadang-kadang yang udah gue bikin itu mentok karena kayak political issues, jadi kayak secara politik nggak bisa diaplikasikan, dan itu which is fine karena biasanya kita tuh semakin sering bikin rekomendasi paper, isunya semakin sering digaungkan, itu tuh akan mengamplifikasi kayak isunya, dan orang-orang kayak mungkin dari political level tuh akan lebih ngedengerin isu itu. Ini gedung law school-nya nih. Satu gedung aja ya? Lo kenapa memutuskan sekolah lagi? Ya, alasan paling utama adalah karena gue kayak udah kerja 2 tahun lebih, dan gue merasa kayak gue perlu mengeksplor skill-skill baru, dan gue kayak perlu meningkatkan knowledge gue terkait research, makanya gue sekolah lagi. Biasanya tuh gara-gara kayak gue tuh dulu waktu kerja tuh bisa kayak melakukan risetnya, tapi kayak gue kurang bagus buat ngejelasinnya, makanya gue kayak ambil sekolah S2 lagi. Tadi program lo adalah Master of Quantitative Methods in Social Sciences. Singkatnya, itu apa? Program Jadi, apa? program QMSS ini ya singkatannya ya. Dia tuh mempelajari metode-metode kuantitatif untuk ilmu sosial. Oke. Kenapa lo memilih program ini? Uniknya apa? Jadi program ini tuh menurut gue ya unik banget dan menarik karena dia tuh mengkombinasikan antara data science dan ilmu sosial. Jadi kayak gue bisa pakai tools yang lagi ngetren saat ini buat meneliti isu-isu sosial hari ini. Isu sosial yang paling lo suka apa? Ya itu tadi terkait environmental, jadi kayak hubungan antara social issue dengan lingkungan. Jadi kayak misalnya bagaimana orang itu berperilaku jika air pollution naik, atau bagaimana orang itu berperilaku jika ada disaster. Lu juga sebagai teaching assistant kan? Iya. Boleh jelasin nggak tugasnya apa dan ada di mana lu jadi teaching assistant? Jadi saat ini gue juga jadi teaching assistant atau ASDOS lah ya kalau dalam bahasa Indonesia, di namanya Barnard College. Nah, Barnard College ini tuh kayak sebuah universitas buat khususnya buat anak-anak undergrad atau S1, tapi dia tuh uniknya kayak buat cewek-cewek aja. Nah, yang lo ajarin apa? Yang gue ajarin ada nama mata kuliahnya Environmental Data Analysis atau Data Analysis Lingkungan. Oke. Kuliah yang paling lo suka di sini apa? Kalau mata kuliah dulu kan. Mata kuliah yang paling gue suka tuh namanya sekarang ya Bayesian Statistics. Jadi dia tuh cara lain melihat statistik dengan cara namanya metodenya atau pendekatannya Bayesian. Di sini ada nggak yang nggak sesuai dengan ekspektasi lo dari program ini? Iya, jadi kayak salah satunya tuh terkait kayak penggunaan matematika atau teori matematika di balik tools-tools atau alat yang kita pakai. Gua tuh mikirnya kayak kita akan benar-benar belajar teori matematikanya sebelum gue kayak menggunakan alat-alat itu. Ternyata walaupun nama programnya Quantitative Methods nggak melulu harus benar-benar pintar matematika. Jadi kayak ya in one way orang umum bisa masuk aja dengan mudah, tapi kalau orang-orang yang pengen belajar lebih dalam terkait matematikanya itu mungkin nggak dapat di situ. Personal statement apa yang lo jelasin? Pertama tuh gue jelasin kayak motivasi gue, jadi gue ceritain tentang kayak bagaimana pengalaman gue dulu KKN itu mendorong motivasi gue buat sekolah. Jadi waktu gue KKN 2018, KKN itu kuliah kerja nyata, ada bencana alam di Sulawesi yang ada tsunami sampai gempa bumi menewaskan lebih kayak 2.800 orang, dan kayak ya gue nggak bisa bantu banyak,
That's why kayak gue tuh pengen jadi peneliti yang bisa kayak bantu kasih rekomendasi buat mitigasi bencana-bencana kayak gitu, biar nggak terulang lagi lah, dan dampak sosioekonomi dan kesehatan atau nyawanya tuh nggak separah kayak gitu lagi. Oke. Lalu lu jelasin apa lagi selain itu? Selain itu gue juga cerita tentang pengalaman-pengalaman yang menopang atau mensupport tujuan gue itu. Jadi misalnya kayak gue pernah cerita kalau gue kerja di namanya Disaster Management Research Unit atau unit manajemen kebencanaan di CSIS. Terus gue juga pernah bikin publikasi terkait kebencanaan. Yang terakhir yang cukup penting menurut gue terkait dampak ekonomi agregat dari bencana alam di Indonesia, yang tujuannya untuk mengadvokasi atau memberikan rekomendasi gimana sih seharusnya pemerintah memitigasi maupun kayak merespons bencana alam yang ada di Indonesia. Kalau gue sih sebenarnya untuk persiapan dokumen-dokumen bentar. Cuman yang paling penting ada kayak gue sejak 2 tahun lalu tuh udah mempersiapkan kalau emang gue punya niatan buat sekolah. Sehingga kayak sejak 2 tahun sebelum gue sekolah itu kayak gue udah kayak build up my story gitu. Jadi kayak dari pekerjaan yang gue ambil, project yang gue ambil, semua itu udah gue persiapkan atau gue pilih sehingga kayak dia bisa mensupport personal statement gue hari ini gitu. Lo IPK S1 itu penting nggak untuk menentukan lo bisa dapat kampus seperti Columbia? Ya menurut gue kayak IPK itu salah satu dimensinya aja sih. Penting tapi nggak, not everything lah. Bahkan waktu gue S1 pun semester 1 gue pernah kayak IPK-nya cuma 2,an, dan akhirnya gue kayak mengganti strategi gue belajar, dan karena gue udah tahu gue mau S2 nantinya, gue jadi ya memperbaiki nilai gue lah. Akhirnya ya gue lulus dengan cum laude pada akhirnya. Setelah lo lulus, plan lo apa? Kalau gue sih personalnya mau lanjut buat PhD, buat ambil PhD di Economics, tapi habis itu mungkin gue akan terjun ke academic work, jadi kayak jadi dosen mungkin, atau tetap jadi bantu konsultan buat pemerintah. Untuk memberikan rekomendasi ke pemerintah ya? Oke. Sekarang kita mau masuk ke Butler Library, perpustakaan paling besar di Columbia University. Oke. So gue udah di perpustakaan, Kiki nggak bisa masuk karena dia nggak bawa ID. Nah gue mau nunjukin tempat paling ikonik di Columbia Library. Wait. Oke, ini di belakang gue udah ada rotundanya Columbia University. Ini tempat paling ikonik di Columbia, tempat dimana ada acara-acara penting biasanya diadain di sini. Di depannya ada patung alma mater yang juga ikonik. Mau ambil PhD di mana? Belum ada rencana yang spesifik karena PhD di ekonomi itu susah banget. Gue mungkin apply 30-40 tempat mungkin. Oh gitu, di Amerika semua? Ya mungkin beberapa di Amerika, tapi gue mungkin prioritas di Australia atau Jepang atau Eropa. Ya di samping ini ada gedung Pulitzer. Kalau teman-teman familiar yang namanya Pulitzer Prize, itu penghargaan tertinggi, salah satu yang tertinggi buat jurnalisme, itu diadakannya di gedung ini. Apa yang memotivasi lo hingga lo berada di tahap seperti sekarang? Ya, terutama kayak gue suka banget sama isu antara ekonomi dan lingkungan, dan apalagi kita tinggal di Indonesia yang banyak banget ada bencana alamnya, dan kita tahu di 2030 kita punya tantangan sangat besar pada global warming atau pemanasan global, sehingga kayak gue berasa dengan di sini gue bisa berkontribusi memberikan riset yang impactful ke depan. Dulu thank you banget Ega udah punya waktunya ngasih ke gue, karena gue belum kenal sama Ega tapi gue dikenalin sama teman-teman dan teman. Ya begitulah cara kerja gue. Gue akan balik, Ega akan balik, gue akan naik subway, dan gue akan ke Harlem dulu sih. Oke, sampai ketemu, sukses studinya, Sukses juga. dan sampai ketemu lagi di Indonesia. Oke, siap. Oke.